menuju kepada neraka. Semuanya. Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, Advent, Saksi Yehova, apalagi ateis, Konghucu, semua akan digiring ke neraka. Itu semua, kita semuanya. Bukan Islam saja, tidak, semua, karena di situ berbicara mengenai Rabb. Kalau berbicara mengenai Rabb, berarti Rabbus samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Tidak berbicara mengenai ilah, tetapi Rabb, maka semua akan datang ke sana. Tapi apa kata Allah di dalam ayat 72-nya? Akan tetapi orang Islam akan lanjut perjalanan menuju jannah, dan orang-orang kafir dibiarkan berlutut di situ sampai selama-lamanya. Berarti benar Markus 9:49 digarami dengan api neraka. Saya kira gitu, Bung, silakan. Iya, oke. Yang saya pahami, Pak, ya, dari pendapat Bang Juru ini, apakah kami dari kaum pengikut Musa, Isa itu ada hak dengan jannah atau surga? Karena ya kami juga mengimani Tuhan atau Tuhan yang satu. Artinya ya dengan syariat di Muslim yang begitu komprehensif ya dan detail, umat-umat yang sebelumnya itu apakah punya hak untuk memasuki surga? Itu aja, Pak. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan beriman kepada Nabi Musa masuk surga. Orang-orang yang hidup pada zaman ajaran Nabi Musa mendapatkan Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Musa, tapi tidak beriman kepada Nabi Isa, neraka. Walau mereka menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, walau mereka menjadikan Musa sebagai penghulu kenabian bagi mereka, tapi mereka hidup di zaman Nabi Isa, tapi menolak Nabi Isa alaihissalam, tidak ada surga bagi mereka. Begitu juga orang yang hidup pada zaman Nabi Isa alaihissalam, menerima kemudian Nabi Musa alaihissalam, menerima Tuhannya Nabi Musa alaihissalam sebagai Tuhan satu-satunya, dan menerima Nabi Isa alaihissalam sebagai Rasul utusan Tuhan kepada mereka, jannah, surga. Akan tetapi orang yang hidup pada masa Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, sampai mereka pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imannya kepada Allah, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, gugur, tempatnya jannah, tempatnya finnar, neraka, tempatnya neraka. Walaupun mereka kemudian beriman kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, tapi begitu mereka sampai kepada zaman Rasulullah, tidak beriman kepada Rasulullah, maka imannya sia-sia, percuma. Apa kata Allah tentang mereka? Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu yang berasal dari orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka kemudian akan mendapatkan keuntungan, mereka diperlakukan dengan baik oleh Allah pada hari akhirat, dan kemudian mereka tidak akan pernah takut kepada neraka disebabkan karena mereka tidak bersedih hati. Kenapa demikian? Karena mereka ada di jannah. Nah, sekarang siapa yang beriman itu? Yang beriman pada zaman Nabi Musa, yang menjadikan Nabi Musa sebagai nabinya,
sebagai rasulnya dan menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Siapa orang beriman pada masa Nabi Isa, pada masa Nasrani, yaitu mereka yang beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan menerima Isa sebagai rasul mereka. Siapa yang beriman pada masa Rasulullah Muhammad SAW? Mereka yang beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka semua adalah fil jannah. Tapi orang-orang seperti saudara Gugun beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada pencipta langit dan bumi. Datang Rasulullah, datang Islam, datang Al-Quran, masjid bertaburan di mana-mana, gaungan memuliakan Allah di mana-mana. Hati Anda tertutup, kuping Anda tertutup, mata Anda buta. Kemudian apa kata Allah? Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah mereka pembohong, pendusta ini yang lebih zalim dari mereka, yang lebih zalim menganiaya diri mereka sendiri setelah datang kepada mereka ajakan menuju Islam, tapi mereka menolaknya, malah melakukan kebohongan tentang Allah. Apa kata Allah? Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Mereka yang menutup diri tentang kebenaran itu adalah orang yang zalim, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Apa yang salah dengan Islam? Bung, 1 menit. Apa yang salah dengan Islam? Anda beriman kepada kitabnya orang Yahudi dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran memuliakan kitab itu, Al-Quran memuliakan Nabi tersebut. Anda beriman kepada kitab Injil, Anda beriman kepada yang membawa kitab Injil itu. Al-Quran menyediakan ruang memuliakan oknum tersebut dengan kitabnya. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menjaga kesucian, kemuliaan nabi-nabi terdahulu hanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Islam mengajarkan menghormati para nabi, Islam mengajarkan menghormati kitab-kitab para nabi, Islam mengajarkan menyembah kepada Tuhannya para nabi. Coba tunjukkan wujudnya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Musa, tak ada yang bisa tahu. Tunjukkan Tuhannya Nabi Isa, tak ada yang bisa tahu. Tunjukkan wujudnya Tuhannya Nabi Muhammad SAW, tak ada yang tahu. Tetapi yang mereka sembah kemudian adalah Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Sementara yang kalian sembah adalah ciptaan Yesus, Tuhan kita, Tuhan Kristus, Tuhan Anak. Itulah yang saudara sembah. Tuhannya Nabi Musa, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Tuhannya Nabi Isa, laisa kamitslihi syai'. Tuhannya Nabi Muhammad, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk, tapi dialah yang pencipta makhluk. Kenapa Anda masih membohongi Islam? Apa yang salah dengan Islam? Sujudnya mereka sujudnya kepada pencipta langit dan bumi. Berdoanya mereka berdoanya kepada pencipta langit dan bumi. Kitabnya mereka mengajarkan mereka menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Kitabnya mereka mengajarkan berbuat baik kepada siapapun. Apa yang salah dengan Islam? Agama Yahudi disebut Yahudi karena memang hanya untuk salah satu dari keturunan Bani Yakub. Mewakili itu semua hanya untuk Bani Israel. Kristen, pengikut Kristus, berarti hanya untuk pengikut Kristus. Nasrani berarti hanya untuk orang-orang yang berasal dari Nazaret. Tapi ketika berbicara mengenai Islam, maka damai sejahtera netral, siapapun dia yang menginginkan damai sejahtera, wadahnya, ruangnya, muaranya, telaganya hanya ada di Islam. Saya mau masuk agama Yahudi, saya bukan orang Yahudi. Mau jadi orang Nasrani, saya bukan dari Nazaret. Saya mau jadi Kristen, saya bukan orang Katolik. Saya juga bukan orang dari Antioquia. Saya juga bukan pengikut Paulus Kristus. Tetapi saya ingin menjadi damai sejahtera. Yeremia 29 nomor 11. Aku Tuhan. Aku tahu sebagai Tuhan rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan tentang shalom, rancangan tentang damai sejahtera, rancangan tentang Islam. Tidak ada yang salah dengan Islam itu, Bung. Ada yang salah. Kalau ada yang bisa menunjukkan kesalahan di Islam, silakan. Kita diskusi secara ilmiah. Tunjuk kesalahan itu dari aspek manapun. Saya
mewakili teman-teman apologet ya, sebagai masyarakat awam di Islam, mampu kemudian mewakili yang awam-awam ini untuk berdialog dengan Kristen-Kristen yang intelijensinya jauh lebih tinggi daripada Pak Bom untuk membahas mana kesalahan Islam itu. Tapi syaratnya satu, diskusi dengan kami, jangan lupa bawa akal. Itu aja, silakan. Masya Allah, Allahu Akbar. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Ya, langsung di mute, langsung di mute host. Jangan izinkan dia ngomong. Jangan berisik dulu sebentar ya. Jangan berisik dulu. Daripada disangkat nanti sama Dewa. Bentar. Tadi Dewa mendengar kabar Bang dari apa? Dari Iwan Pila. Katanya di ruangan Pak Dalbo ada Pak Gugum. Baik Pak Gugum, silakan berapa kali Pak Gugum dipersilakan sama Dewa untuk naik ke Komal Dewa untuk menanyakan soal Islam apapun itu, semua sudah terjawab dengan baik sama Dewa. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Apalagi yang meragukan di dalam Islam, silakan. Ingat, kita memandang kebenaran agama, jangan lihat oknumnya, tapi lihat kitab sucinya. Kitab suci sebagai gambaran kebenaran sebuah agama, bukan pelakunya. Kalau pelaku, maka tidak ada kitab di atas muka bumi yang benar. Silakan. Silakan Bang Gugum. Bang Gugum. Silakan. Ya baik. Ya oke. Ya yang saya pahami ya beberapa yang saya belum paham itu, terutama di dalam hari akhir itu atau hari penghakiman ini. Jadi intinya tidak ada syafaat yang seperti yang Pak Juma tadi bilang untuk Nabi Isa berikan, tetapi sebagian dari umat mereka juga berhak memasuki surganya yang di surga gitu. Nah, pemahaman Suara Pak Gugum kecil Pak, suaranya kecil banget Pak. ya, artinya ya literasi atau kitab atau keterangan masalah hari akhir memang itu kan gaib. Narasi atau keterangan yang ada di kami itu hanya sedikit masalah hari penghakiman, tidak seperti Bang Zuma yang tadi jabarkan secara detail bahwa ada step-step tertentu sampai orang tersebut berhak memasuki surga atau neraka. Nah, hal-hal inilah yang membuat saya bertanya. Informasi ini ya berharga bagi saya gitu. Artinya keselarasan dan keadilan memang diterapkan juga di hari akhir. Artinya amal pun sedikit masih ada ada hak untuk memasuki surga. Pemahaman ini yang saya pahami dari beberapa senior atau ketua-ketua kami itu tidak sedetail apa yang diucapkan atau diterangkan oleh Bang Juma. Beberapa dari rekan kami juga menanyakan untuk hal itu. Saya hanya mewakili untuk kesepakatan bahwa ini bisa dijelaskan secara rinci. Cuman perincian ini yang saya tidak bisa jelaskan secara komprehensif atau secara pikir untuk menerima kebenaran. Ya intinya begitu ya, Bang Juma terima kasih, Bang Jawa terima kasih, edukasi informasi literasi yang memang disampaikan dari Quran itu sangat bermanfaat bagi kami. Saya dalam hal ini dari beberapa obrolan ini mencari keterangan dari berbagai sumber, bukan untuk membanding-bandingkan, tidak, tetapi dari beberapa segi keilmuan yang memang yang namanya keyakinan itu harus iya dan amin. Artinya ya saya sih sebenarnya malu ya karena sering banyak bertanya, tapi mohon maaf aja karena ketidaktahuan lebih baik saya bertanya daripada saya menafsirkan atau membawa pendapat sendiri, karena saya di sini ya harus yakin dan valid dulu dengan informasi yang ada di pihak muslim. Sejauh ini saya sangat
mampu meyakini apa yang dikatakan oleh Bang Tim. Mungkin begitu dulu Pak. Terima kasih informasi dan edukasinya bisa berguna bagi saya. Terima kasih. Oke. Saya boleh bertanya nggak satu hal ringan buat saudara, untuk saudara, boleh nggak, Bang Gugum? Iya Pak. Orang tua masih hidup? Sudah tidak ada. Saudara rindu sama mereka? Iyalah Pak. Kita juga manusia biasa yang merindukan mereka. Iya. Kira-kira pencipta langit dan bumi yang menanamkan rasa rindu kepada kita ini tahu nggak bahwa kita sedang rindu kepada mereka? Pasti tahu. Solusi dari pencipta yang maha pengasih penyayang kepada kita yang rindu, yang tahu kita sedang rindu kepada kedua orang tua kita ini apa? Ya, mendoakan mereka Pak. Mempertemukan kita dengan mereka, betul? Iya. Ada nggak di dalam agama Anda, kelak Anda setelah kebangkitan, setelah penghisapan, kemudian Anda dipertemukan dengan kedua orang tua yang Anda rindukan sekarang? Ya, seperti tapi tadi aja informasi itu perlu penafsiran, dan tafsirnya itu bisa berbeda-beda. Tapi yang jelasnya ya tidak ada lah gitu. Tidak ada. Sekejam itukah pencipta langit dan bumi ini? Ya tidaklah Pak. Harus ada solusi. Apa solusinya? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adlin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga Aden, surga Eden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh, dari nenek-nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dan dari anak-anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Sedangkan malaikat-malaikat melayani mereka masuk ke tempat mereka dari pintu mana saja yang mereka mau. Subhanallah. Pertanyaan saya, maukah Anda setelah Anda meninggalkan dunia, anak Anda juga mengalami keadaan yang sama, mati dalam keadaan Kristen, mati dalam keadaan tidak akan pernah lagi bertemu dengan kedua orang tuanya nanti di sana? Kalau Anda mau, silakan mati dalam keadaan Kristen. Tapi kalau Anda mau bertemu dengan keluarga Anda, anak-anak Anda, keturunan Anda selanjutnya, silakan. Islam adalah jalan untuk berkumpul bersama keluarga nanti di kehidupan yang kekal. Oke, saya tinggal 5 menit, saya ada tamu sebentar. Ya teman-teman, 5 menit aja, tamu saya mau pamit pulang. Ya, silakan. Iya, silakan. Bentar ya. Begini Pak Gugum. Kita berandai-andai saja dulu, ya kan? Seandainya Yahudi yang benar, maka umat Islam. Sebelum dilanjut, ini Pak Ayyubi di mana kau? Ya tenang saja lah Bang Dalbo, yang penting saya bisa ngomong itu aja. Saya nggak ada di layar ini, tapi saya bisa ngomong. Itulah keseriusan saya. Ya, gini loh Pak Gugum. Seandainya ya kita ini berandai-andai. Seandainya Yahudi yang benar, umat Islam akan masuk surga. Kenapa? Karena umat Islam percaya kepada Nabi Musa, beriman kepada Taurat. Umat Islam akan masuk surga. Bagaimana kalau misalnya Nasrani yang benar? Umat Islam juga masuk surga. Kenapa? Karena umat Islam percaya kepada Nabi Isa atau Yesus dan percaya kepada wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Isa, yakni Injil. Umat Islam juga akan masuk surga. Lalu bagaimana jika seandainya Islam yang benar? Mohon maaf, orang Yahudi tak akan masuk surga,
orang Nasrani tak akan masuk surga. Kenapa? Karena orang Yahudi, orang Nasrani tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 langkah kita menang banyak, Pak. Istimewa Islam itu, Pak. Ya, Yahudi benar, Islam masuk surga. Nasrani benar, Islam masuk surga. Kalau Islam yang benar, Yahudi dan Kristen atau Nasrani tak akan pernah masuk surga. Sekian, Pak Gugu. Luar biasa ya. Mungkin ada tanggapan atau Bandewa mau menambahkan, silakan. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, so Bang Juma, sepertinya sudah lengkap, sudah solusi untuk bertemu dengan orang tua, solusi untuk bertemu dengan orang-orang yang soleh. Bahkan saya pribadi, saya tidak mau Pak Gugu masuk surga. Kalau di surga itu saya tidak bisa berjumpa dengan Bang Juma. Saya tidak mau bertemu masuk ke surga. Kalau di surga itu tidak ada Bang Nasri, tidak ada Bang Endra, tidak ada Abang Abel Baju, tidak ada Aisyah Humairo, tidak ada Cecil. Saya tidak mau. Alangkah tidak fair dan tidak adilnya Allah ketika kami di dunia tidak dipertemukan di dunia nyata, tetapi itulah solusinya Allah. Insya Allah kami akan dipertemukan di surganya Allah. Pak Gugum tentu punya ada salah satu teman yang tidak bisa dilupakan atau yang selama ini menyangkut di hati Pak Gugum gitu ya. Beliau sudah meninggal. Apa solusinya untuk bertemu dengan beliau? Tidak bisa. Dia jalan agama mana pun juga tidak bisa selain di Islam. Di Islam, insya Allah kami akan kafir sekalipun Pak Gugum masih bisa yang namanya menengok di neraka, tapi ya bukan di surga. Kalau masuk ke surga nggak mungkin orang kafir, tapi setidaknya bisa nengok nanti di neraka. Itu Pak Gugum ya. Kalau kita misalkan ya selama di dunia ini kan berapa banyak orang yang menghina Nabi Muhammad, berapa banyak mereka yang menghujat Nabi Muhammad, tetapi apakah kita masih dikasih kesempatan untuk bertemu dengan beliau? Kita masih dikasih kesempatan. Kita bisa menengok penduduk neraka, bahkan kita bisa menghina mereka nanti ketika kita berada di surga, mereka ada di neraka. Mungkin itu dari penjelasan dari Dewa. Dewa pengen tahu dulu keraguan apa lagi Pak Gugum mengenai soal Islam. Insya Allah Dewa akan menjawab pertanyaan Pak Gugum. Silakan Pak Gugum. Apalagi yang meragukan di Islam? Aku nambah dikit. Sudah Rahmat dulu. 1 menit Bang baru dijawab. Oke, baik Pak Gugum. Coba Pak Gugum kita sedikit ke ini ya, ke Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 13:23. Coba di ini Pak. Di situ tertulis gini ya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Itu satu poin ya. Jadi Yesus itu juru selamat terkhusus bagi orang Israel. Itu Kisah Para Rasul 13:23. Kemudian Pak, kalau kita ke Matius 15:24 ya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Israel lagi di situ Pak ya. Aku hanya menekankan di sini tentang Yesus ini diperuntukkan untuk siapa. Kemudian aku ke mana lagi? Matius 10:5 ya, Matius 10:5. Yesus berpesan, Yesus mengutus murid-muridnya lalu berpesan, janganlah kamu menyimpang kepada jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Israel lagi di situ Pak ya. Dan kemudian di Matius 19:28 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, anak manusia ya Pak ya, ini setelah penciptaan manusia kembali, setelah kiamat kita semua binasa nih, kemudian kita dibangkitkan untuk masa penghakiman, perhitungan ya. Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, ini yang 12 murid ini ya, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Israel lagi Pak di sini ya, Israel lagi.
Kemudian di Wahyu 7:4 ya. Di dalam Bible tertulis bahwa 144.000 ya yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Israel lagi. Ya Pak, lagi-lagi Israel dan Israel. Nah, kemudian ya kita tahu kan 12 suku Israel itu Yehuda, Yusuf, Asher, Benyamin dan 12 itu ya, dan masing-masing itu 12.000 di setiap suku, jadi jumlahnya 144.000. Kemudian di tembok-tembok besar yang maha tinggi itu ya Pak, taruhlah itu gerbangnya ya, itu di mana lagi, di Wahyu dikit lagi ya teman-teman, Wahyu 21:12, dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel lagi. Di sebelah timur terdapat pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, sebelah selatan 3 pintu gerbang, di sebelah barat 3 pintu gerbang, 12 jumlahnya semuanya, dan itu tergenapi dengan 12 suku Israel. Lagi-lagi Israel Pak. Nah, di mana tempatnya para anda ini yang ya suku Batak, suku Manado, suku Makassar, suku-suku yang atau orang Amerika, orang ya di luar suku Israel nggak ada tempat Pak itu kalau kita baca penuturan di Bible Anda. Ya, jadi itu aja penyampaian saya ya Pak. Penekanannya itu pada hari akhir di Wahyu ini ya, pintu-pintu gerbang ini hanya diperuntukkan untuk ke-12 suku Israel, dan Yesus akan duduk di tahta kemuliaan itu untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Lagi-lagi Israel Pak, itu aja ya Pak, semoga bisa disimak dengan baik Pak. Silakan dijawab pertanyaan saudara saya Bang Dewa. Lanjut. Oh iya, Bang Dalbo bisa mantau saya nggak ini Bang Dalbo? Saya ada nggak di situ? Nggak ada. Hah? Hanya suaranya Bang. Saya di belakang Bang Zuma ini, dempet gendong Bang Zuma. Tak gendong. Coba Bang Gugum dijawab pertanyaan Bang Dewa. Silakan. Baik Bang Dewa, saya menjawab pertanyaan Anda ya. Justru saya lagi mencari kelemahan, ketidakakuratan, jomplang di dalam Injil itu sendiri. Tinggal 20-15% lagi yang saya akan pelajari di Injil ini yang Masya Allah. Masih kepada Bang Dewa, saya tidak pernah merenungkan tentang isi Al-Quran. Saya tidak pernah mendeteksi atau sedikit pun kritik teks yang sampaikan kepada Bang Dewa dan rekan-rekan. Justru yang saya ambil narasi ayat dari kitab-kitab yang saya pelajari yang tidak sesuai lagi dan sudah Bang Dewa bilang expired. Nah, dalam memasuki pembelajaran di kitab ini, justru inilah PR saya. Tidak bisa saya mematahkan semua, karena di sini juga mengandung kebenaran, mengandung satu filosofi dalam kehidupan beragama. Tapi kelemahan dari Injil, meskipun Injil apokrif sekalipun, itu tidak mencantumkan beberapa nilai kehidupan di dalam bermasyarakat. Kalau di Muslim itu bilangnya hablum minanas, hablum minallah. Jadi inilah sebenarnya Bang Dewa yang mesti saya sampaikan. Hal-hal yang berhubungan dengan keimanan kami di dalam Injil inilah yang saya pertanyakan. Apakah penyesuaian dengan Muslim itu ada? Ternyata ada pertentangan dengan Muslim itu ada. Tidak ada sedikit pun kami, saya pribadi dalam kebenaran Islam atau Quran, karena saya belum mempelajarinya. Kalau membacanya pernah. Nah, inilah yang menjadi dasar saya selama ini masih mencari
apa yang sebenarnya kekurangan dari Injil kitab kami ini ada di sini. Begitu Bang Dewa. Terima kasih. Saya boleh tahu nggak, baik? Sorry Dinda, sorry. Lanjut. Silakan lanjut. Dirimu dulu. Nggak apa-apa, lebih bagus. Walaupun nggak enak dengar suara Bang Juma, tetap suara Bang Juma lebih bagus. Tuhan. Bang Gugum, boleh nggak saya tahu yang 15% itu di bagian mana Bible yang saudara ingin kaji lebih lanjut? Ya, saya sebenarnya ini sudah semuanya saya karena saya selalu kalau bicara itu atau mengumpulkan narasi itu dengan data yang valid ya Bang Juma. Saya di sini takutnya adanya terjadi hujatan atau penghujatan, jadi saya juga harus membawakannya dengan bahasa yang bagus. Karena saya mau seolah-olah karena di sini memang banyak orang, jadi saya takutnya salah tafsir, saya takutnya salah disangka menghujat. Makanya dari 15 itu kita sharing aja ambil satu-satu. Gitu. Contoh ya, maaf ini ya contoh. Saya meyakini bahwa firman Tuhan itu ada dan itu benar, bahwa Yesus sama Masia itu tidak memiliki seorang Bapa. Nah, pengertian dari firman atau kehendak atau perintah melalui Roh Kudus itu memang ada dan memang terjadi. Saya pernah diskusi dengan pihak Muslim, itu tidak benar. Bahkan saya dihujat atas informasi yang saya sampaikan tersebut. Saya tidak mau itu permusuhan. Jadi begitu saya naik, saya takutnya diambil Bang Juma. Ini suaranya putus atau Mix Dewa yang hilang ini? Suaranya putus ya Bang. Suaranya putus-putus. Udah kecil, putus-putus pula. Iya, ya. Dibesarin suaranya Pak Gugum. Waktu di sini sebentar Pak. Bang Gugum, betul kuping lu yang hilang. Suaranya Kuping lu yang hilang. ada, tapi Bang Ayubi nggak ada. Kalau handset ini mestinya handsetnya ke kiri ya, kan ini ya. Nanti balik dulu sama dia handsetnya. Lanjut Bang Gugum. Apa yang 15% itu meragukan di dalam Islam? Silakan tanggapi pernyataan dari Bang Juma. Silakan. Hilang suara ini. Hilang suara apa suara Dewa ini? Mohon maaf, Iwan. Bukan, dia suaranya. Kuping lu yang mana dia? Aduh, kepantal dia. Handsetnya kebalik lagi. Saya naikkan. Nanti handsetnya kebalik lagi nih. Ya, udah. Saya ini cuma bisa mendengar suara, saya tak bisa melihat gambar di HP saya nih, nggak ada gambar. Cuma saya bisa ngomong nih. Penumpang gelap. Pak Gugum terpental kok gara-gara saya. Pak Gugum terpental. Oh, netizen ada aja nih kalian. Iya tuh. Pental dia. Iya, bercanda dia Bunda. Suara saya gimana teman-teman? Putus nggak juga? Jelek loh. Jelek suaranya Bang. Jelek. Naikkan lagi Bang Zuma setengah oktav lagi. Mana dia lagi? Suara saya bagus kok. Ada Bang Juma, ya Allah.
Ya Allah, kirain nggak ada Bang Juma. Sehat Bang? Ya, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang mirip ini. Nggak ada Bang Juma. Sehat Bang? Ya, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Jadi saudara Gugum, kalau berbicara mengenai Yesus dan Roh Kudus, sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak murni keliru. Kelirunya hanya terdapat kepada konsep di mana Roh Kudus itu dianggap sebagai pribadi Tuhan. Kelirunya itu di situ. Kenapa saya katakan demikian? Al-Quran juga mengatakan wa ataina Isa bin Maryam bayyinah wa ayyadnahu biruhil qudus. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu memang diperkuat dengan pendampingan malaikat Jibril, yaitu Roh Kudus. Makanya dikatakan dalam kitab saudara, Yesus menerima kekuatan dari malaikat. Malaikat sebenarnya yang memberikan kekuatan itu adalah Roh Kudus. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Ya, tak ada yang salah. Yang keliru kemudian adalah agama yang muncul belakangan yang menganggap Roh Kudus itu sebagai pribadi Tuhan. Di situ kelirunya. Tapi kalau Nabi Isa atau dalam ini Yesus ada kaitannya dengan Roh Kudus, memang betul. Karena beliau adalah seorang nabi, dia adalah seorang rasul. Maka mutlak kemudian beliau menerima firman, sedangkan malaikat yang menyampaikan firman kepada manusia disebut Roh Kudus. Itulah malaikat Jibril. Ibunya pun Gabriel datang kepada ibunya memberitakan wahyu akan lahirnya seorang anak. Beliau juga si Roh Kudus ini yang datang kepada Maryam untuk menyampaikan hal tersebut. Makanya Al-Quran mengatakan wa ayyadnahu biruhil qudus. Itu Bang. Nah, kekeliruannya kemudian ketika Roh Kudus ini justru dianggap sebagai Tuhan. Padahal kalau kita melihat dalam Yohanes 16 nomor 13, Roh Kudus ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan, dia bukan pribadi Tuhan. Yang dimaksud pribadi Tuhan adalah beliau pencipta langit dan bumi yang maha berkehendak, maha berkata-kata, maha berkeinginan. Artinya maha berkehendak ini ya apapun yang dia kehendaki dia tinggal firmankan, dia tinggal ucapkan. Sedangkan Roh Kudus jelas sekali dikatakan apabila ia datang dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan didengarkannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu artinya beliau ini juga makhluk yang masih menerima pernyataan dari sumber utama. Berarti dia hanya utusan. Inilah yang kami sebut Roh Kudus yang datang kepada roh kebenaran, sehingga roh kebenaran pun tidak akan mengucapkan kalimat apapun, kata apapun selain daripada apa yang didengarkan dari Roh Kudus ini. Roh Kudus pun demikian, tidak melakukan ucapan sedikit pun tanpa ada instruksi dari pencipta langit dan bumi. Makanya ketika umat Islam itu ditanya, kenapa Jibril tidak memperkenalkan dirinya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau datang kepada Rasulullah di Gua Hira? Kenapa? Ya karena sifat daripada Jibril yang adalah Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya, selain apa yang terlontar dari lisannya adalah wahyu yang diperintahkan. Kalau dia memperkenalkan diri, berarti dia tidak menyampaikan wahyu lagi. Perkenalkan, nama saya Jibril. Oh, itu bukan wahyu, itu bukan wahyu. Sementara tugasnya hanya menyampaikan apa yang didengar, karena dia tidak mendengarkan dari Tuhan. Wahai Jibril, katakan kepada Nabi Muhammad, aku adalah Jibril. Berarti ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad, dia menyampaikan kalimat yang sama. Wahai Jibril, katakan kepada Nabi Muhammad, aku adalah Jibril. Berarti Jibril menerima wahyu dari Jibril. Makanya dia tidak berkata-kata, dia seketika ikra, baca. Aku nggak bisa baca ikra, tidak ada penambahan kata. Aku tidak bisa baca ikra, karena cuma itu yang diterima oleh Jibril Roh Kudus. Tidak akan mengucapkan kalimat apapun. Andai saja Jibril ini bisa punya nafsu, maka ketika Rasulullah mengatakan saya tidak bisa membaca, maka Jibril akan bisa jadi menambahkan kalimat tadi, kata tadi, baca. Begitu Rasulullah mengatakan saya tidak bisa baca, ku bilang baca,
ada penambahan kata. Kenapa? Karena syahwat, ada nafsu, ada kehendak bebas. Itulah yang terjadi dengan kitab saudara. Ditulis Lukas, hasil penyelidikannya tinta merah ucapan Yesus, tinta hitam nafsu. Markus, Yohanes dan seterusnya melakukan penelitian. Yesus berkata, tinta merah, tinta hitam pengantar nafsu. Kehendak bebas karena mereka bukan kemudian nabi, bukan rasul, bukan malaikat. Sedangkan sifat daripada Roh Kudus, apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Maka karena yang didengarkan kemudian Allah ikra, maka yang disampaikan ikra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, maka yang disampaikan ucapan itu, gak ada tambah-tambah. Makanya dikatakan dalam Ulang 18:18, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Berarti yang disimpan di mulutnya Nabi yang sama seperti Musa bukan firman Jibril, bukan firmannya Roh Kudus, tetapi firman yang berasal dari Tuhan lah yang disimpan di dalam mulutnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka mutlak harus ucapan-ucapan Rasulullah ketika dirangkum, maka rangkuman ini menjadi sebuah kitab yang mutlak absolut disebut suci karena tidak ada campur tangan perkataan Rasulullah. Begitu juga harusnya kitab Injil, kitab yang diajarkan oleh Yesus, ketetapan-ketetapan diucapkan oleh Yesus. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku ucapkan. Yohanes 12:49. Bagaimana kedudukan ucapan Yesus tersebut? Ucapan Yesus itu pun muatannya hanya hadis. Itu bukan firman Tuhan itu yang diucapkan Yesus. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ucapan Yesus ini bukan firman Tuhan. Ucapan Yesus ini sabda Yesus. Sabda Yesus berarti hadits kalau di dalam Islam. Bukan kalam, bukan firman Allah. Yang disebut firman Allah adalah ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, segala firman yang Yesus ucapkan di tengah-tengah Bani Israel yang dia terima dari Tuhan, firman itulah yang disebut kalamullah. Pertanyaannya sekarang adalah Yohanes 17:8, apakah itu firman Tuhan? Bukan. Itu sabda. Sama dengan Yohanes 12 nomor 49. Yohanes yang tadi 17:8 itu sabda Yesus. Apa itu sabda? Penjelasan Yesus terhadap firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ini bukan firman Tuhan, tapi sabda seorang nabi, utusan Tuhan yang sedang menjelaskan kemudian apa yang menjadi tugasnya kepada Bani Israel. Nah, pertanyaannya, mana firman Tuhan yang disampaikan Yesus itu? Yang kata Yesus tidak ditambahkan, tidak dikurangi. Kita cari mana? Ada enggak? Sedangkan di dalam Markus 1 nomor 14 Yesus berkata, di situ diterangkan oleh hasil penyelidikan Markus bahwa Yesus setelah Yohanes ditangkap di penjara, Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Nah, mana Injil Allah itu? Injil Allah berarti murni 100% dalam Allah. Mana dia? Tak ada. Oh, Injil Allah itu ini Bang Suma. Injil Allah itu maksudnya kabar gembira. Iya, justru itu. Mana kabar gembira dari Allah? Yang Yesus tidak tambah, yang Yesus tidak kurangi. Karena di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, Filipus pun kemudian menyampaikan firman yang Yesus sampaikan. Makanya dikatakan Filipus memberitakan Injil Yesus. Nah, mana Injil Yesus? Injil Yesus artinya ucapan-ucapan Tuhan yang disampaikan dari lisannya Yesus. Mana itu? Ada. Ada. Jadi yang muncul kemudian Lukas, Markus, Matius, Yohanes, apakah itu Injil? Bukan. Itu bukan Injil. Itu adalah rangkuman cerita hasil penyelidikan orang-orang terdahulu terkait tentang Yesus dan ajarannya. Jadi mereka ini adalah penyimak, mereka ini adalah penonton.
di mana dia menyaksikan Yesus sedang memberitakan Injil Tuhan. Yang mereka tuliskan ini bukan Injil, yang mereka tuliskan ini Bibles atau Nats. Nats artinya berita-berita yang mereka kumpulkan menceritakan tentang Yesus yang mereka lihat berdasarkan kesaksian atau berdasarkan cerita. Mereka kumpulkan kemudian menceritakan tentang sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel yang membawa pengajaran. Jadi kitab Anda bukan firman Tuhan. Kitab Anda itu adalah rangkaian karya, mungkin dikatakan karya ilmiah atau apa terserah, yang menceritakan tentang Yesus dan Injilnya. Makanya Bung, tidak ada kemudian di dalam kitabnya orang Kristen abad pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima selain di Indonesia yang menyebut kitab mereka sebagai Injil. Tidak ada. Cuman di Indonesia yang menyebut kitabnya mereka dengan Injil. Kenapa? Karena meniru Al-Quran. Nah, nanti kalau dikatakan, bukankah Injil itu artinya Evangelion? Iya, setelah Anda menerjemahkan. Tapi yang mengajarkan kalian menyebut Injil, Al-Quran yang mengajarkan kalian menyebut itu. Al-Quran yang mengajarkan kalian menyebut Injil. Tidak ada kata Injil di luar Al-Quran. Sebelum adanya Al-Quran tak ada. Yang ada apa? Biblika. Apalagi Biblos. Itu yang ada. Nanti di Indonesia baru pandai-pandaian mengambil kata Injil dari Al-Quran, lantas mengambil dua kata Evangelion. Apa itu? Kabar gembira. Padahal Injil dalam asli bahasanya bukan artinya kabar gembira. Bukan artinya kabar gembira, tetapi itu adalah bahasa Arab yang kemudian mungkin disadur dari bahasa Yunani menurut kalian. Tetapi tidak, itu adalah isim alam yang memang sudah merupakan nama sebuah pengajaran, sama seperti Suma. Suma tak punya arti, tapi itu adalah nama yang dinisbahkan kepada anak yang ganteng yang ada di Makassar, diberi nama Suma. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Karena itu adalah penamaan. Seperti itu adanya. Sekira gitu Bung, Saudara Gugun, silakan. Ya, sepakat Bang Juma. Karena saya juga memang tidak mengimani atau tidak mengambil satu atau tidak percaya satupun dengan kitab-kitab kanonik ya, yang 4 Injil itu. Kalau saya mengimani itu, saya udah gak Kristen. Karena saya tidak merasa Kristen, karena saya tidak mengimani hal tersebut. Jadi bagi saya memang saya sepakat dengan adalah notes, ada catatan. Nah, yang saya pelajari adalah Injil yang dianggap apokrif. Itu semuanya tercantum di dalam Injil-Injil apokrif, ya. Belakangan kemudian ditemukanlah Injil Thomas. Nah, disitulah banyak pertanyaan yang memang saya harus sampaikan. Karena kalau mengacu kepada Injil kanonik, itu semuanya bertabrakan, dan itu semuanya dongeng. Saya yakin itu. Tapi kalau yang dimaksud Injil bagi kami itu adalah Injil yang dianggap apokrif mereka. 12 murid Yesus Al-Masih itu menerima pewahyuan itu dari rantai informasi langsung dari beliau. Mungkin di Muslim itu dikatakan sanad ya, atau langsung dari informasi yang saya. Nah, hal inilah saya seperti tadi bilang ke Bang Dewo, titik lemahnya Injil kami itu ada di sini. Jadi yang 15% itu yang Bang Juma bilang tadi tidak ada, itu ada di Injil Thomas, Pak. Saya bisa buktikan nanti ya. Setelah saya rangkum apa yang dibilang Injil Yesus kepada Filipus, itu tercantum di dalam Injil Thomas. Nah, cuman validasinya ini apakah selaras dengan Quran atau tidak gitu. Nah, hal-hal inilah yang sifatnya bagi saya sensitif, karena ini membawa ayat, Pak. Saya nggak mau perang ayat. Kalau memang perang ayat itu kan harus mengetahui satu sisi lawan kita dan amunisi kita. Nah, amunisi saya di Quran itu tidak ada. Makanya saya bertanya validasinya itu dari mana. Karena kalau bicara teks, anggaplah Injil apokrif itu datang di abad kedua, Quran datang di abad 6. Secara teks kami itu lebih dulu. Tapi pewahyuan kebenaran di Quran itu terjadi dengan keselarasan dengan pihak kami. Artinya apa? Seperti Bang Jumo dan Bang Dewa telah jelaskan dulu bahwa keunian seorang Muhammad itu tidak mungkin dia membaca atau bermain ke Yerusalem yang begitu jauh dari Mekah. Itu yakin saya 100% pewahyuan melekat kepada beliau.
Nah, hal-hal inilah yang saya akan mengungkapkan nanti, yang 15% itu Bang Juma. Terlepas dari hal itu, edukasi ini saya terima kasih kepada Bang Dawa, Bang Juma, dan kepada rekan-rekan lain yang memang support kepada kami sebagai umat minoritas untuk mempelajari lebih dalam tentang Injil ini. Memang tidak bisa saya utarakan semua karena saya dengan keterbatasan waktu dan maulah sering bertanya, lebih baik saya sedikit-sedikit, tapi hal itu menjadi yang terbaik bagi kami. Begitu Bang Juma. Iya, kalau boleh tahu saudara ini di sekte mana rupanya? Protestan? Tidak, saya bukan Protestan, saya bukan Katolik, saya bukan Advent, saya bukan apapun itu namanya. Saya pure Nasrani sesuai dengan Nasrani. Ya, itu jadi tidak ada sakit apapun sedikit pun saya dengan pihak kegerejaan dan kekristenan. Begitu Bang. Tapi KTP? Kenapa Bang? Tapi KTP-nya apa? Kan agama pasti ada di situ. Islam. Betul. Kalau KTP sekarang karena dulu saya tidak pernah cetak, saya lebih memilih Muslim karena kedekatan syariah dan akidah kami, begitu Pak. Jadi intinya hal-hal yang berhubungan dengan administrasi negara memang kami perlukan. Cuman keminatan kami di sini selalu berlindung kepada pihak Muslim daripada saya setiap hari selalu diteror daripada misionaris yang ya begitulah yang Bapak tahu sendiri dengan berbicara. Coba kami menutup diri dari beberapa hal yang memang tidak membahayakan diri kami dalam soal akidah. Begitu bagi bajunya. Jadi ibadahnya, rumah ibadahnya di mana ini? Enggak ibadah juga, enggak ke gereja? Tidak, kami tidak ke gereja. Kami punya bed suci sendiri. Tapi bukan juga masjid? Kenapa Bang? Bukan masjid juga? Pernah salah satu anak didik saya masuk masjid dan mereka salah situ saya biarin. Kenapa ya? Biarlah mereka belajar sedikit-sedikit begitu. Komunitas saudara ini sudah banyak di Indonesia? Saya belum bisa ungkapkan Pak, karena ya. Oh iya, privasi. Begitu Pak. Iya, sip. Oke, ya selama ini Anda belajar Quran juga, enggak? Sempat belajar Al-Quran? Iya, saya mempelajari dari, memang kitabnya kami belum punya, saya lihat dari Google aja, karena sesuatu itu ya lebih mudah mungkin ya, karena panduan guru kami belum ada ya, hal-hal yang belum itulah yang saya pertanyakan untuk itu. Sudah bisa baca Quran berarti? Sedikit. Iya. Berarti kitabnya Barnabas, kitab Thomas, kayak gitu ya? Betul, Maryam. Filipus ada? Ada. Filipus juga, kitabnya Filipus memang ada? Kenapa? Kitab buku kitab Injil Filipus memang ada sama abang atau cuma lihat di internet? Enggak, ada, cuman translate, sudah terjemahan. Oh, tebal mana dengan buku Lukas? Yang saya tahu Pak, yang Alfabet itu pada tipis-tipis Pak, tidak setebal Katolik yang gitu. Ya. Apakah di dalam kitab Filipus itu benar-benar Yesus diceritakan menikah? Nah, inilah ya Pak, yang saya tidak. Filipus 4:9. Betul. Itu yang yang berhubungan dengan pernikahan ini. Karena menganggap ini sepemahaman saya ya, ada narasi yang salah, ada narasi yang tepat.
saya juga bertanya kepada para ulama muslim, artinya Yusuf itu ada dua sisi pandangan bagi mereka. Ada yang dikatakan bahwa Yusuf itu adalah Zakaria yang Maria, yang mengawasi, yang menjaga dia. Saya belum bisa mengambil satu sikap untuk dia itu salah. Tapi kalau kurang benar, iya, karena versi Muslim pun bahwa Maryam atau Yesus Al-Masih itu tidak menikah, begitu Pak. Iya. Kalau Yesusnya menikah kan di Filipus 4:9. Iya, kalau narasinya begitu Pak. Kalau narasinya begitu memang. Cuma validasinya kan, semua juga sudah validasi karena Bapak juga tahu sendiri Pak. Oke. Jadi itu adalah Oke, sip. Saya kira ini, iya. ya, makanya atas Ada keinginan nggak untuk suatu saat nanti? Ada satu lagi yang, ada keinginan nggak suatu saat nanti akan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW? Iya Pak, karena saya seperti bilang tadi kepada Bapak, disinilah letaknya kelemahan Injil kami itu. Yang saya tidak mengkritik atau menanyakan satu perang ayat dengan Muslim, karena konferensi dari syariatnya sebegitu komplit. Kalau di kami tidak. Jadi titik lemahnya ini yang saya tadi jelaskan 15% lagi yang harus saya tanyakan, tapi mungkin dalam tidak waktu yang singkat, karena jujur aja saya malu terlalu banyak nanya begitu. Oke, baik Saudara Gugun. Nanti lain kali kita diskusi lagi ya. Thank you. Baik, Silakan teman-teman yang lain. Sedikit. Saya izin sedikit. Iya, silakan. Katakan mantan misionaris. Mereka berkata gini loh. Mantan misionaris ini ya yang sekarang mu'alaf kan, udah mu'alaf. Dan sekarang giat untuk menyampaikan apa tuh dibalik para misi misionaris. Nah, inilah katanya sekarang ini mereka menggiatkan KTP-nya Islam, ya, di luarnya Islam, tapi isi di dalamnya akidahnya itu kepada Kristen, akidahnya menuhankan Yesus. Nah, inilah contoh-contoh ya, betul kata misionaris itu ya. Jadi dia membongkar, mereka sekarang menggiatkan yang begini ini. KTP luar mereka ini tampilan luarnya Islam, tapi isinya akidahnya Kristen. Nah betul kata saudara kita yang mu'alaf ya, dia membongkar semua bagaimana pemurtadan. Ternyata betul ya, jadi hati-hati ya, KTP-nya itu Islam, tapi isi di dalamnya itu Kristen, atau lebih kepada ya mentuhankan anak manusia ini. Tapi semoga ya Pak Gugun ke depannya kembali tersadarkan. Sudah menyimakkan penuturan guru kami Bang Zuma dan Bang Dewa dan semuanya kan, nyimak dialog. Kabur gitu. Begitu sekarang misi mereka, saudara-saudara ya. Hati-hati sekarang. Ini Bang Hendrik ini, selamat siang Bang Hendrik. Assalamualaikum, saya Muslim Bang Dalgo. Oke. Waalaikumsalam. Kalau turun apa Bang Dalgo? Iya. Ya teman-teman Kristen juga silakan naik. Ya lanjut Bang Dewa. Dia seorang mualaf Pak Hendri. Bang Hendri ini seorang mualaf. Oh iya. Tadi sih banyak yang mesti ditanggapi juga ya sama Dewa ya, mengenai soal pernyataan dia yang mengatakan Injil itu lemah. Bukan lemah, Injil itu sempurna. Apakah yang namanya Taurat itu sempurna? Sempurna, tetapi kesempurnaannya hanya untuk orang-orang tertentu. Taurat untuk pengikutnya Nabi Musa alaihissalam Bani Israel,
Dan sementara kelengkapan Injil itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang Nasrani. Semua kitab suci itu sempurna, tetapi yang lebih sempurna lagi untuk seluruh umat manusia itu adalah Al-Quran Nur Karim. Begitu. Dan terus tadi dia bilang juga Injil itu pertama kali datang, sementara Al-Quran belakangan. Itu kan prosesnya kan seperti itu. Hidup proses, semua pun butuh proses. Kalau misalkan toh tidak butuh proses, tentu Bang Juma punya seorang anak, Bang Juma. Bang Juma punya anak ya, Bang? Punya lah. Oh punya, ya. Kenapa nggak langsung kuliah saja anaknya? Kenapa nggak harus masuk SD dulu? Kalau di luar gini benar Ya, lanjut. Lanjut, Bang Dewa lanjut. Jadi begitu saudaraku, jangan. Iya. Jadi prosesnya seperti itu ya, barusan ya. Allah menurunkan yang namanya Jabur, menurunkan Taurat, menurunkan Injil, terakhir baru menurunkan yang namanya Al-Quran Nur Karim. Ini adalah prosesnya seperti itu. Karena hidup itu adalah proses, semua pun butuh proses. Kalau misalkan hidup itu tidak proses, kenapa pada saat kita punya seorang anak kecil, tidak langsung kuliah dulu, tidak langsung kuliah langsung, supaya bisa mendapatkan sarjana? Kan tidak seperti itu. Prosesnya apa? Prosesnya masuk TK dulu. Setelah TK masuk SD, setelah SD SMP, SMA, baru kuliah. Kan seperti itu proses. Betul? Kira-kira seperti itu ya? Betul sekali itu Bang. Tapi Pak Gugum yang ada tadi banyak yang mesti ditanggapi, cuma karena Pak Gugum yang ada ya sudah. Nanti saja kalau beliau muncul lagi. Ya silakan lanjut. Betul sekali itu Bang. Manusia berproses, ya kan? Termasuk Yesus, kata pendeta Esra Soro itu sekolah dari SD dulu, SMP, SMA, lalu ke perguruan tinggi. Kata pendeta Esra Soro juga seperti itu. Yesus juga berproses. Iya betul. Cuma sayangnya Taurat itu hanya lulusan TK. Sementara Injil SD aja tidak lulus. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan selama 3 tahun. SD itu 6 tahun. Apakah lulus di situ? Tidak lulus. Masih banyak yang harus Yesus ajarkan. Maka dari itulah Yesus meminta kepada Bapa untuk mengirim utusan yang lain, yaitu baginda Rasulullah SAW. TK lulus, SD lulus, SMP lulus, SMA lulus, sampai semuanya sarjana. Ya kan? Pengajaran Nabi Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, semua lulus, semua lengkap, dan semua umat muslim alhamdulillah cerdas semuanya. Gitu. Ayo teman-teman Kristen yang mau dialog silakan naik. Di bawah itu banyak yang heran Bang Delbu. Teman-teman di bawah itu nggak tahu kalau Romo ini dengan TikTok adalah satu. Jadi terserah Romo ini mau di kotak berapa, terserah Romo. Ini kebenaran naik. Pindah aja kerjanya. Ayo teman-teman Kristen, silakan naik. Siapa yang disalib? Yudas apa Yesus? Ini Kristen ya. Coba saya ganti. Orang saya nggak ada ilmu, bre. Dia sering di sini. Ayo teman-teman Kristen, silakan naik. Waduh, siapa yang disalib? Yudas apa Yesus? Ini Kristen ya. Coba. Apa yang dia delay? Suara direkam-rekam kayak gitu.
Selamat siang, Sekar. Ini yang ngomong siapa sih? Abu ya, Abu Ubaidillah ya. Ya. Bang Zuma masih ada nggak? Bang Zuma, Bang Dewa? Masih ada? Masih ada ya? Saya ini dari tadi bingung loh Bang. Abangnya di mana sebenarnya? Ada. Nah, makanya. Ya, sekarang aja gimana? Pulang aja Bang Dalbo. Jadi berhalang. Bang Dalbo diturunkan saja ini, biasa mereport ini. Ya baik, turunkan saja. Gak jelas. Coba Ya, bayang, teman-teman Kristen yang ingin diskusi silakan ajukan permintaan kembali. coba bayangkan kalau Romo pakai ilmu seperti ini, ada nggak yang bisa ngerepot Romo ini? Ada hostnya. Nggak terpantau sama hostnya. Ada nggak Bang Dalbo Romo di situ? Ada. Oh ada ya. Hotel tempat satu nih Romo nih. Sepertinya duduk menyamping Romo. Mana nih hotelnya ya? Gendong Bang Zuma. Kalau Bang Zuma terpental, suara Romo pasti hilang ini. Ayo, kawan-kawan Kristen silakan naik. Naik. Mana nih? Hotel lagi di gereja. Lagi menjemput Roh Kudus, penuhan Roh Kudus. Oh iya ya, ini Minggu kan? Ini Minggu. Banyak yang bolos, Pak. Lagi sedang melaksanakan pelanggaran perintah Tuhan. Sedang melaksanakan pelanggaran perintah Yesus. Ini Minggu tapi kok banyak oten yang komen di VT-ku ya tadi pagi. Pada bolos nih ya. Itu yang komen Roh Kudusnya. Tapi komennya kayak soal tahu gitu. Ibadah seminggu sekali. Pengen masuk surga. Kita sholat tiap hari, belum tentu langsung masuk ke surga. Mereka ibadah seminggu sekali, bahkan ada yang setahun sekali, pengen masuk surga. Mimpi lo. Kan dosanya udah ditebus, Bang Dewa. Kita sama hari ibadah, ya kan? Jangan gitu Ustaz. Lucu ini bener lawak-lawak ini agama. Itu mantan saya Ustaz. Kan sudah ditebus itu pertama dan kedua kan sudah bayar perpuluhan. Boleh nyogok. Jadi sekali ditebus berlaku untuk sampai hari kiamat. Banyak kehilangan ini. Jadi begini Bang Dalbo. Halo Bang Dalbo. Bang Dalbo. Ya lanjut aja. Ya, boleh saya jawab? Diam dulu. Ngomong dulu aneh bener. Oh jadi begini. Boleh saya jawab? Ya, silakan Bang Dalbo. Izin pamit ya Bang Dalbo ya, nggak ada OTM-nya. Nanti kalau ada OTM-nya baru, kalau ada panggung tolong naikin Dewa. Tapi Siap. tapi lagi Dewa persiapan lohor juga ini ya, salam 4 rakaat dari Dewa.
Untuk yang udah masuk ke ada Yuni. Silakan Jur dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Baik, terima kasih. semuanya. Nanti kawan. Waalaikumsalam. Lanjut. Waalaikumsalam. Siap. Wah, ini sih urusan dewa ini. Ya, gimana? Katanya mau turun. Gimana? Gue pingin disapa aja sama Ini Udah turun Bang Dewa, udah turun Bang Dewa. kenapa pengen sama Bang Juma? Kenapa nggak pulang sama Mahadewa saja? Turun sama Bang Dewa, turun. sama Bang Dewa juga pingin disapa dong biar bisa tidur dengan nyenyak. Alhamdulillah. Ya gimana? Oh iya, dia lagi. Gimana? Pingin disapa Bang Dewa, Bang Juma, tolong dong. Oh, iya. Gitu. Oh iya Mbak Yuni, Dewa Sapa. Bang Juma lagi ini ya, lagi ada tamu. Tamunya lagi apa sih? Ada mau keluar dari nggak usah cerita lah Dewa lah, nah enak. Ceritain silakan Mbak Yuni. Dia cuma mau gitu aja, pingin disapa aja. Saya Oh muslim gitu aja, loh. bukan gini aja, bukan? Iya. Bisa. Siap. Ketawanya gitu. Ada yang mau disampaikan? Pesannya Ada yang mau disampaikan Mbak Yuni? ada banyak. Pesan terakhir ya? Baik, silakan. Jangan dong. Pesannya semangat terus buat semuanya. Semoga apa yang telah diperjuangkan mendapatkan hasil yang baik buat kita semua. Mudah-mudahan Islam selalu terdepan. Amin. Gitu aja. Amin. Itu aja. Amin. Oh bukan janda yang terdepan ya, Islam ya. Ya, itu kesukaan Bang Dewa. Ini terima kasih banyak. Ya. Terima kasih ya Mbak Yuni semuanya. sudah menikah? Sudah menikah? Maunya udah tuh belum? Ayo. Iya, orang ditanya. Bang Dalgo. Kaja Bang Dewa nih Bang Dalgo. Bikin rusuh dia nih. Harus ada lawannya nih Bang Dewa. Pamit kedengar bidadari jadi enggak ini. Baik Dewa, izin pamit ya semuanya. Terima kasih. Ini sudah masuk ke zuhur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dalgo coba klik saya Bang Dalgo. Di tempat saya gak ada gambarnya, gelap nih hitam. Ya turun aja dulu, baru naik lagi Pak. Gak bisa, gak ada gambarnya. Ya turun aja. Oke semuanya. Kalau naik lagi. Ya kesempatannya saya izin juga turun. Enggak, tidak mau disapa dengan ini Theodor. boleh. Bang Theodor lah, mantap itu Bang Theodor tuh ya. Mantannya. Bang Henry juga saya sering lihat piti-pitinya, wah mantap itu ketawanya khas banget. Mantannya juga ya. Ya ampun. Sudah mantannya di sini. Oke, makasih banyak semuanya ya. Mau sholat zuhur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ten, naik. Ayo silakan naik. Jangan takut. Masih di mingguan kayaknya. Masih di gereja kayaknya. Siapa bilang mereka tahunan? Itu mereka mau makan kue tar. Yang bos banyak di gereja sih. Kalau yang ada di gereja itu paling ini yang sudah bawa balsem gitu loh, minyak angin, yang sudah nenek-nenek. Mau minyak tahun nih bang. Ya, bawa balsem. Romo ini hebat ya. Bang Dalgo sekalipun tak bisa tendang Romo rupanya. Ini kadang-kadang yang lain biarkan dulu ini. Blender itu Pak Romo.
Yang mana yang mau di blender? Si Reza nih. Sampaikan Reza. Muhammad itu kan seorang pemimpin. Kok dia sering kelaparan ya? Sampai disumpelin batu perutnya. Masya Allah. Ya betul. Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar ketika lapar. Manusia bre. Nah Yesus Tuhan kok lapar? Masuk akal tidak? Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lapar hal biasa manusia. Nah ini Yesus Tuhan kok lapar? Gimana itu bre? Apa Reza? Kan saya jawab. Anda kan bertanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang pemimpin kok kelaparan? Wajar, manusia lapar wajar. Nah, ketika Tuhan yang lapar gimana tuh? Kelaparan apa tidak punya uang, duit? Iya wajar tidak punya uang. Manusia wajar. Iya maupun apa pemimpin apapun ketika kelaparan wajar manusia. Tahu tidak manusia kodratnya manusia itu gimana? Pemimpin macam apa? Iya nggak masalah. Nggak masalah. Saya ini hanya bahas laparnya ya. Nanti yang lain-lain. Nah, kalau Tuhan lapar gimana? Gimana umatnya? Kalau Tuhan lapar gimana? Kalau pemimpinnya saja kelaparan, coba di Indonesia. Kalau pemimpinnya saja tidak memiliki uang, gimana mau suksesin negara kan gitu? Ini kan kita berbicara tentang lapar. Saya jawab. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dia lapar, beliau lapar hal yang wajar. Kenapa? Beliau adalah manusia, wajar. Beliau adalah seorang manusia. Manusia seperti kita punya nafsu, makan, minum, tidur. Nah kalau Tuhan lapar gimana ceritanya, bre? Ya tinggal buat roti aja, roti bisa menjadi banyak. Lalu dia minta ikan goreng gimana ceritanya? Roti satu bisa menjadi dua. Dia minta ikan goreng Kalau Tuhannya umat Kristen, kelaparan, bisa makan, bisa minum, bisa berak, kata Elias Kritik. Itu Tuhannya umat Kristen. Tapi Tuhannya Yesus itu tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Itu Tuhannya Yesus. Tuhannya umat Kristen lain, bisa makan, bisa minum, bisa berak, bisa pipis katanya. Itu katanya, kata si Murtadin itu. Beda Tuhannya Yesus dengan Tuhannya umat Kristen. Ini berbeda. Masih mau kau datang besok? Dia bertanya, dia bingung sendiri. Tuhan lapar masuk akal tidak? Masuk akal lah. Tuhan lapar. Tetapi ketika manusia lapar, dia tidak masuk akal katanya. Karena pemimpin. Aneh kau ini. Tadi kamu ke gereja apa belum nih? Bisa tidak makan. Ke gereja, sudah ke gereja atau belum? Pemimpin macam apa? Nggak masalah. Tuhan macam Yesus saja kelaparan. Pemimpinnya aja kelaparan. Gimana rakyatnya kan gitu? Itu saja kita uang rakyat tidak memakan uang dari jemaat-jemaatnya, pendeta memakan uang perpuluhan. Jangan kemana-mana, biarkan. Kalian keroyokan, tidak mau menerima. Siapa yang tidak terima? Anda kan mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami terima. Kami tidak tolak, kami terima. Apa saya berbohong? Kagak, Anda tidak berbohong. Kami terima ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lapar, kami terima.
Tetapi apakah Anda menerima? Masuk akal tidak ketika Tuhan yang kelaparan? Tuhan kuasa, tidak pertanyakan perkara kuasanya, masuk akal tidak? Tuhan kelaparan sehingga dia minta ikan goreng. seorang pemuda. Ini seorang tuh. Oh, itu seorang ya. Dijawab dulu, masuk akal tidak Tuhan kelaparan itu. Tolong jangan keroyokan, itu diskusi Siapa yang kan kamu nggak ada ilmu. Berkali-kali saya naikkan kau, saya sampaikan sama kau itu adalah bahan lucu-lucuan saya. Nah, ketika Anda bertanya ke saya, Nabi Muhammad SAW lapar. Oh iya, yes, dia lapar. Tetapi kalau ketika saya bertanya kepada saudara, tolong jawab, masuk akal tidak? Tuhan yang kelaparan. Ya, saya nggak pernah serius menghadapi Oten, karena saya paham Oten itu sengklek. Ya, coba saya uji akalmu. Masuk akal tidak Tuhan kelaparan? Dia kan punya kuasa. Ya, mana kuasanya? Ketika dia meminta ikan goreng. Mana kuasanya ketika dia meminta ikan goreng? Coba. Ketika dia meminta ikan goreng, mana kuasanya? Tuhan kelaparan. Mana kuasanya ketika Tuhan kelaparan? Hanya mampu meminta, itu pengemis, coy. Itu pengemis, bukan kuasa, itu pengemis. Meminta ikan goreng. Itu bukan kuasa, itu pengemis. Salah tafsir Bang Dalbo. Yang lapar, yang haus, yang makan, yang minum itu adalah Tuhannya umat Kristen. Tapi kalau Tuhannya Yesus tidak pernah lapar, tidak pernah haus, tidak pernah makan, tidak pernah minum. Itu Tuhannya Yesus. Berbeda. Tuhannya Yesus tak bisa dilihat, sementara Tuhannya umat Kristen 2000 tahun yang lalu katanya bisa dilihat. Beda. Ini kok ada suara? Kok diam Reza? Di mana saya diam kan? Coba kan gitu. Itu kalau nah, aku tambahin deh Bang, boleh nggak Bang? Boleh, silakan tambahin. Ya kan tadi kan Abang nanya apa Tuhan itu makan atau enggak ya kan? Nah sekarang pertanyaannya nanti kita kalau udah di surga itu kita masih makan atau minum ya Bang? Ya. Itu bukan nambahin bre, itu nanya. Itu nanya balik lagi. Itu nanya namanya, saya pikir ada tambahan. Iya aku jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Coba tambahkan, coba Bang Mas Aha, coba. Kan saudaramu tadi bertanya, Nabi Muhammad SAW lapar. Wajar manusia. Nah, ketika Tuhan yang lapar gimana itu Bang? Nah itu mungkin pertanyaan itu bisa dijawab dengan pertanyaan lagi gitu loh. Apakah nanti kita di surga itu nanti kita makan dan itu gitu? Saya kan jawab tadi pertanyaan saudara Anda. Saya jawab. Kan dia bertanya begini Bang. Umat Islam bagaimana itu tanggapan saudara ketika Nabi Muhammad SAW lapar? Saya jawab wajar manusia. Nah, kan selesai saya jawab. Ketika Tuhan yang lapar, gimana itu? Wajar tidak Pak? Masuk akal tidak? Tuhan lapar. Silakan dijawab. Tuhan nih, Anda sandingkan Tuhan dengan manusia. Oke. Tuhan lapar gimana itu ceritanya? Ya kalau kita bicara tentang Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus lapar gitu loh. Nah kalau kita bicara apakah Tuhan Bapa itu lapar, ya
Ya itu nanti pertanyaan itu baru kita bisa jawab nanti setelah kita di surga. Kita di surga itu nanti kita makan dan minum atau enggak gitu loh. Masih makan dan minum atau di sini Bang tidak ada membahas surga. Bentar Bang. Tidak ada. Ini yang dibahas ini tentang manusia dan Tuhan yang lapar gitu loh. Menurut kamu di pemahamanmu, di imanmu akan ada makan dan minum di kerajaan surga? Menurut kamu aku nggak tahu Bunda. Kan kita belum ke surga, kita kan belum mati. Kalau menurut paham Islam ada, terus kau? Oh gitu. Kalau menurut Islam masih makan dan minum ya. Terus kamu gimana kamu pahammu? Nah itu nggak ada penjelasannya. Oh nggak ada. Coba baca. Nggak ada. Masa kamu nggak tahu? Baca baik-baik di Bibelmu. Ada, cuma mungkin dia tidak baca. Ya kan sekalipun ada penjelasannya kan kita belum ngalamin sendiri gitu loh. Lah, kan tadi dia bilang nggak ada, sekarang sekalipun ada. Iya, sekalipun ada kan kita belum ngalamin sendiri, jadi aku juga nggak berani ngomong. Loh, berarti kau nggak percaya dengan data di Bibelmu? Kalau Bibelmu bilang ada, terus kau bilang kita kan belum ngalamin. Mana otakmu itu? Nah kan katanya pakai akal. Kalau pakai akal itu kan kita harus ngalamin dulu dong. Akal itu harus berkesesuaian dengan data, dalil. Iya, kalau di Bibelmu itu, kalau di Bibelmu itu Tuhanmu lapar minta ikan goreng, ya itu nggak bersesuaian dengan akal, tertolak. Masa Tuhan minta ikan goreng? Ya kan tadi aku bilang, kalau Tuhan Yesus iya makan dan minum betul, merasakan lapar. Tapi kalau Tuhannya Bapa, kalau ditanya ke saya apakah Tuhan Bapa itu makan dan minum, itu baru bisa kita jawab setelah kita nanti di surga gitu. Kita sendiri masih makan dan minum atau enggak gitu nanti di sana. Itu bedanya Tuhan kedua itu apa bedanya? Ya beda, kalau Yesus itu kan anaknya Tuhan, ya kan? Anaknya Tuhan. Kalau anaknya Tuhan, apakah menjadi Tuhan? Iya dong. Oke, apakah Bapa bisa menjadi anak? Oh bukan, kan aku bilang. Oke, tidak bisa. Atau anak bisa menjadi Bapa? Oh tidak bisa, kan aku udah bilang itu dua perbedaan. Bagaimana Yesus bisa menjadi Tuhan, sementara dia juga memiliki Tuhan? Karena Yesus itu ciptaan baru, dia masih memiliki sifat keabadian sama seperti Bapaknya gitu loh. Oke, makanya saya ulang kembali, yang membedakan antara ketuhanan Bapa dan ketuhanan Yesus, yang tidak ada yang membedakan karena mereka ini sama-sama abadi gitu loh, sama-sama nggak bisa mati. Oke, bisa dibuktikan bagaimana keabadian Yesus? Lah, Muslim sendiri yang mengimani itu kan, Yesus. Saya tanya dalam konsep pandanganmu, Profesor. Iya. Lalu ini lucu gitu kalau Muslim nanya kayak gini, kan Muslim sendiri mengimani Yesus diangkat. Berarti kan iya, saya tanya bukti daripada keabadian Yesus nanti, apa keabadian artinya tidak akan berkesudahan, paham ya? Kekal. Keabadian adalah tidak berkesudahan dan kekal. Bisa dibuktikan dari dalilmu, dari barometer namanya agamamu, bahwa Yesus itu mengalami keabadian. Iya, kan lucu kalau Muslim nanya kayak gini. Kan Nabi Isa. Jadi saya harus nanya sama siapa? Kalau sama saudara saya Muslim saya, ya bentuk jawabannya sama. Ini Bang, kan Abang Muslim. Tapi ketika Anda hadir dalam sini, dalam ranah namanya diskusi, makanya itu ada sesuatu hal yang wajar. Jadi saya harus bertanya apa dengan saudara, berapa nomor rekeningmu, berapa nomor sepatumu, yang dianggap hal yang wajar. Nah, Abang ini kan Muslim. Baik, oke, kamu nyatakan begini, saya Muslim mengimani Yesus. Pertanyaannya, apakah setuju Anda Yesus adalah Isa? Kalau saya setuju. Oke, baik, berarti Yesus tidak mengalami penyaliban ya, Anda setuju? Nah, di situ tapi gugur konsep penebusan dosa dengan dimatinya kayu salib. Gimana Bang? Oke, saya ulang kembali kepadamu Masa. Apakah Anda setuju Yesus adalah Isa? Setuju ya, betul. Oke, berarti tidak ada konsep penyaliban ya bagi Yesus? Ya, bedanya di situ Bang. Katanya Anda bilang setuju menurut pandangan Islam.
Bedanya di mana lagi? Tadi bilangnya sudah setuju. Saya juga bisa balik kalau abang mempercayai Isa adalah Yesus. Saya tanya tadi apakah saya ulangi sebagai pertanyaan, apakah Anda setuju Yesus adalah Isa? Nah itu kan pertanyaannya bisa saya balik. Kalau abang mengimani Isa adalah Yesus, Ya dijawab dulu, apakah Anda setuju? ya ada persamaannya, ada perbedaannya loh bang, ada persamaannya. Namanya kalau sudah mempersetujui itu tidak ada persamaan dan perbedaan, berarti namanya satu koridor. Sepakat. Ketika Anda menyetujui suatu kesepakatan, berarti Anda satu pemahaman. Bagaimana sih kamu ini bahasa Indonesianya? Sebalik sekarang, Isa dan Yesus sama nggak menurut abang? Kalau menurut Anda sama. Harus saya tanya, apakah kamu setuju Yesus dan Isa adalah sama? Ya. Itu pertanyaan saya juga bisa tanya ke abang. Loh, tadi sudah saya jawab. Berarti gini, berarti namanya tidak ada, kalau misalnya Anda setuju Yesus adalah Isa, berarti tidak akan ada proses penyaliban. Anda setuju? Nah itu pertanyaan saya bisa balik. Kalau Isa adalah Yesus, berarti abang juga harus setuju kalau Yesus disalib kan? Tidak, saya bilang. Jawab aja, Pak Teo. Jawab aja, kita buktikan apakah Yesus yang disalib. Silakan tampilkan data-datanya. Nggak mungkin Yesus itu disalib, nggak mungkin. Bapak itu maha pengasih, maha penyayang si Bapak itu. Masa si Bapak membiarkan anaknya yang tunggal, yang dia kasihi, ditombak lembungnya di kayu salib, dipreteli pakaiannya, bahkan sempaknya juga diambil oleh tentara Romawi. Nggak mungkinlah Bapak membiarkan seperti itu. Sempaknya juga diambil oleh tentara Romawi. Ya, kalau misi Yesus dilahirkan ke dunia ini bukan untuk disalib, terus apa gunanya dia dilahirkan tanpa Bapa loh? Karena kalau dia dilahirkan tanpa Bapa, artinya dia menjadi satu-satunya orang yang tidak mewarisi dosa buah pengetahuan atau buah kudi itu. Kan logikanya begitu. Lalu terus? Gurunda sudah hadir. Assalamualaikum Gurunda. Iya, jadi karena Yesus adalah satu-satunya orang yang tidak mewarisi dosa buah pengetahuan atau buah kuli itu, maka dia satu-satunya orang yang paling memenuhi syarat untuk disalib. Itu bertanggung pengajaran Paulus. Nabi Muhammad tidak sebentar, kamu ini rancu ya. Kamu bahas Bible, kamu bahas juga Al-Quran. Sekarang satu-satu kita bahas. Saya mau membahas Biblemu. Kalau kita ke Roma, perkataan Paulus di situ ya, akibat kesalahan seorang itu Adam, maka semua manusia jatuh ke dalam dosa. Semua. Yesus manusia tuh. Jadi kalau dia manusia, menyusu sama mamanya, berarti dia juga mewarisi dosa, waris Adam. Kamu sadar itu? Kenapa tidak? Emang Yesus itu bukan manusia kah? Karena keturunan itu tunggal hanya dari bapak atau dari laki-laki, bukan dari ibu. Dari bapak. Lah, yang manusia siapa? Ingat, siapa manusia? Semua manusia jatuh ke dalam dosa. Kecuali manusia. Nggak ada di situ kecuali 84 kali data di Biblemu Yesus itu anak manusia, bukan anak hewan atau anak Tuhan, bukan. Ini makanya nama kita selalu diikuti oleh nama bin Bapak. Artinya kita nggak ada di situ bin bapak, bin nenek, bin kakek. Di situ tertulis anak manusia. Anak manusia. Dari ibu. Dan karena anak manusia di situ loh. Artinya dia bukan keturunan Adam, dia adalah ciptaan baru. Dia satu-satunya orang yang tidak mewarisi dosa. Berarti dia ciptaan. Kalau dia ciptaan berarti dia makhluk. Kalau dia makhluk, berarti makhluk hidup. Ya manusia, itu makhluk itu berapa tuh makhluk? Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Ya makhluk hidup itu ya Yesus itu manusia, jenisnya Yesus manusia. Ada hewan, itu makhluk. Ada tumbuhan. 3 ini adalah makhluk. Yesus itu makhluk manusia. Jadi Yesus kategorinya itu ciptaan atau makhluk, itu manusia. Semua manusia mewarisi dosa waris Adam, itu pengajaran Paulusmu. Kecuali Yesus. Yesus enggak ada di situ, mana di situ kecuali.
Mana di situ kecuali? Makanya Yesus kata Paulus di Roma. Kau baca Roma. Baca Roma. Nggak ada di situ kecuali nggak ada. Kecuali kau bisa menunjukkan. Kecuali kau bisa menunjukkan data. Kecuali kau bisa menunjukkan data. Kecuali ya gitu ya. Coba kau baca. Baca dulu Roma. Masalah. Baca Roma 5:18. Sebab itu Adam sesederhana nggak ada di situ terkecualinya. Coba kamu dengar nih. Coba kamu dengar kata si Paulus ya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran. Ya. Jadi semua orang, Yesus orang kan karena dia manusia. Kecuali Yesus bukan orang. Nih. Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar pada semua orang. Maut itu telah menjalar pada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, Yesus kan orang, manusia. Baca ayatnya terus. Nah ini semua orang. Apa ini semua orang? Emang Yesus itu bukan orang? Saya tanya kamu, Yesus itu jenis apa sih? Menurut kamu Yesus itu jenisnya apa? Saya tanya kamu, bukan gini. Saya tanya kamu, jenis Yesus ini apa? Manusia atau hewan? Manusia tidak mewarisi. Kan manusia tuh. Iya. Ya kan manusia. Lah di sini pernyataan si Paulus, semua manusia telah berbuat dosa. Enggak kecuali Yesus. Enggak ada ketuhanan, enggak ada. Tidak punya Bapa, Bunda. Enggak ada di sini. Ini kata Roma, kata si Paulus, semua orang telah berbuat dosa. Ya. Bukan dari ibu. Nah, semua orang. Memang Yesus bukan orang. Nama kita itu selalu diikuti nama bin Bapa. Memang Yesus itu bukan orang. Memang saya kasih lihat datanya ya. Semua orang. Kalau Yesus itu orang, ya, berarti semua orang. Kecuali Yesus binatang. Tolak kita paham kalau Yesus itu bukan orang. Tetapi selama dia orang, manusia, anak manusia, 84 kali perkataan di Bibelmu Yesus anak manusia berarti dia orang. Kecuali dia bukan orang atau hantu, ya nggak masuk dia. Jadi semua orang sudah jatuh ke dalam dosa ya. Kecuali Yesus. Kau bilang itu sebabnya Yesus disalib karena dia suci. Semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Saya tanya kamu, ketika Yesus mati, apanya yang mati? Ketika dibunuh, dia disalib, apanya yang mati? Ya mati gitu. Ya apanya yang mati, Masaha? Ya mati lah, kayak orang ditembak itu mati gitu lah. Ya apanya, kan dia Tuhan. Tahu kamu kan, Tuhan itu nggak bisa mati. Terus kalau orang ditembak mati. Saya tanya kamu, yang mati Yesus ini apanya? Apakah ketuhanannya atau kedagingannya? Ya mati Bunda. Apanya? Berarti Tuhanmu mati. Betul Yesus itu mati, betul. Tuhannya mati. Padahal dalam Bibelmu Tuhan itu tidak terhampiri maut. Berarti kau ini tersesatlah kau ini. Gak mau kuasa Tuhannya. Ini justru logikanya begini. Justru karena Tuhan tidak bisa mati, makanya dia harus dimatikan atau disalib gitu loh. Yang gak mau kuasa dong kalau gitu. Dimatikan, disalib, akhirnya dia mati kan? Apakah Tuhanmu bisa mati? Bukan tadi lagi data di Bibelmu ini. Apakah Tuhanmu bisa mati, Masaha? Lihat data lagi. Yesus itu katanya Tuhannya mati karena dimatikan. Tuhannya mati karena dimatikan. Gawat, Tuhanmu mati. Gimana nih? Tuhanmu mati toh? Kenapa? Tahu gimana? Kau jawab saya. Jangan ngeyel sama saya, kok jangan ngeyel. Tuhanmu mati. Ya jangan dipotong terus dong. Nah, saya tanya kau jawab dulu. Jangan kemana-mana. Jawab dulu, jangan kemana-mana. Jangan minta pertolongan pada siapa-siapa. Tuhanmu mati. Nah, aku nggak mau debat sama perempuan. Berarti kamu karena kamu menganggap Tuhanmu mati. Tuhan itu tidak terhampir maut. Tuhan itu abadi. Berarti kamu tersesat. Saya tidak mau. Ya kamu maunya sama orang-orang yang membenarkan keonanmu ya. Yang perempuannya. Wah, kok nggak bisa jawab ditanya.
begini ya. Kembali lagi. Sedikit Bang. Dia pahami tadi bahwa Tuhannya dimatikan. Tuhannya dimatikan, dibunuh Tuhannya, ya Allah ya Rabbi. Oke. Kita ke penyaliban kan? Makanya ini kan judulnya di masih apa siapa yang disalib? Yesus atau Yudas? Oh, judulnya itu ya. Nah, dia mengakui bahwa yang disalib itu Yesus atau Tuhannya. Dan kopla kalau Tuhan mati. Sementara di dalam Bibelnya sendiri Tuhan itu tidak terhampiri maut. Ini tersesatnya nih si Masaha ini. Silakan ya, nggak bisa dia ini. Tak mampu kau jawab kalau saya yang tanya kau ya. Jangan ngeyel kalau sama saya, kau nggak bisa jawab. Mau debat sama perempuan. Ya. Silakan jabarkan. Siapa yang mati di tiang kayu salib? Perempuan. Mamamu itu perempuan. Kau lahir dari perempuan. Kau harus hargai perempuan. Emang kau lahir dari binatang apa? Silakan. Coba Abang Masaha. Gimana Bang? Siapa yang mati di tiang kayu salib? Yesus Bang. Yesus dong. Iya. Pertanyaan. Pakai data. Yang mulai dari Yesus. Di perjanjian baru kan Yesus yang mati, yang disalib. Kenapa? Jadi Yesus yang mati di tiang kayu salib. Jadi Anda terima juga ketika Yesus dikutuk. Dikutuk maksudnya gimana Bang? Coba dibaca lah, jangan dimatikan anak orang tidak baca ininya. Di Galatia 3:13. Ya kan hukuman mati itu kan memang kutukan Bang, memang satu kutukan. Itulah ini apakah Yesus itu mati terkutuk? Ya pokoknya Yesus mati lah gitu lah. Ya, apakah yang mati di tiang kayu salib itu orang yang terkutuk? Ya, saya cuma bisa bilang Yesus itu mati di kayu salib itu aja. Makanya dibaca Bang. Dibaca di Galatia 3. Hari dulu nih host, biar dia tahu Bibelnya nih, jangan sampai dia tersesat terlalu jauh. Dia mau dulu host. Tidak dikutuknya dulu Bunda. Dia terima tidak dikutuk. Kalau dia mau mengatakan mati nggak masalah. Saya pertanyakan di sini dia terima tidak dikutuk. Ya makanya buka dulu data ini supaya dia tahu kalau Tuhan itu tidak mati. Karena dia menganggap Tuhannya mati loh, bertentangan dengan data di Bible. Dan kalau Tuhanmu mati, maka Tuhanmu terkutuk. Ya, apa yang harus kau terima itu? Harus kau yang sekarang ini harus menuhankan Tuhan yang terkutuk. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita semua ada tertulis terkutuklah Yesus yang digantung pada kayu salib. Berarti kalau kau mengimani Tuhanmu mati, besar dulu host. Kau mengimani Tuhanmu mati, berarti kau menuhankan Tuhan yang terkutuk. Itu risikomu ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Ya kan? Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Tuhan itu kekal, tidak mati. Kau mengimani Tuhanmu mati. Tapi itu kamu otakmu ini. Aduh, makasih Ustaz. Jadi begitu ya saudara ya. Kamu jangan iman buta. Baca dulu Bibelmu, pahami dulu Bibelmu, baru kau naik bernarasi. Karena kalau tidak kau paham Bibelmu, kau ngeyel. Ditanya ini, kau nggak mau diskusi dengan saya. Padahal tujuan saya baik supaya otakmu itu tercerahkan, supaya kau jangan tersesat. Lah saya. Dan resikonya kalau kau menerima Tuhanmu mati, ya Tuhanmu itu terkutuk, yang kau sembah itu Tuhan terkutuk. Itu aja, simple. Ya, silakan. Oke, Besari Gurunda. Gimana Bang Masaha? Gimana Bang? Apakah siapa yang mati? Siapa yang mati di tiang kayu salib? Ya Yesus Bang. Yesus lah. Yesus yang mati. Tuhan, ya. Anak Tuhan. Apakah anak Tuhan itu terkutuk di tiang kayu salib? Ya Yesus itu mati di tiang kayu salib, ya itu aja lah Bang. Terkutuk.
Saya mengikuti narasi saudara. Iya. Kalau Yesus yang mati di tiang kayu salib, oke. Iya. Tetapi di sini dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya. Itu kan Yang digantung di tiang kayu salib itu siapa? ini Bang, hukuman salib itu kan memang hukuman untuk atas orang-orang yang melakukan kejahatan perbuatan yang terkutuk seperti membunuh. Nah, bedanya Yesus tidak melakukan perbuatan yang setimpal dengan hukuman itu aja Bang. Pertanyaan saya simpel. Orang yang mati di tiang kayu salib, orang-orang yang terkutuk. Iya. Gimana itu Pak? Ya khusus untuk Yesus sih tidak terkutuk karena dia tidak melakukan perbuatan yang terkutuk yang membuat dia setimpal Tapi dengan dia kan mati di sini kan penjelasannya Bang. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Ini Anda ini konsisten Pak menjawab, karena Anda kan mengatakan Yesus terkutuk mati di tiang kayu salib, ya. Artinya Yesus terkutuk juga. Iya, ya kan Karena dia mati di tiang kayu salib juga. kematian itu kan memang kutukan Bang, karena kan upah dosa adalah maut gitu loh Bang. Itu loh. Ini baca sendiri dulu di Galatia 3:13. Baca dulu Bang. Gimana Bang? Baca dulu. Nggak ada Alkitab aku di sini Bang. Hah? Nggak ada Alkitab. Tolong baca Bang. Ini di Galatia. Apa Bang? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya, ya kan kematian itu kan memang kutukan Bang. Kan digantung di kayu salib kan Yesus mati. Bukan perkara kematiannya. Orang yang digantung di tiang kayu salib itu orang terkutuk. Iya betul. Karena Yesus disalib menjadi mati, makanya dia menjadi terkutuk karena mati gitu loh. Nah, Yesus dia terkutuk. Iya, kita semua nanti kalau kita semua mati ya kita terkutuk gitu loh. Wahdini, wa'afini, wa'fu anni.